Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala husnih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Muhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati Ketua Takmir beserta jajarannya, para jamaah sekalian, semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Monggo mengucap syukur marang Allah Subhanahu wa taala karena nikmat Allah taala itu begitu banyaknya, begitu besarnya, begitu luasnya. Baik itu nikmat yang besar nampak di depan mata, ketinggal ing ngarsanipun kula lan panjenengan sami, utawi nikmatipun Allah Subhanahu wa taala ingkang amat alit kuwecil sekali atau boten ketinggal tenggene ngarsanipun kula lan panjenengan sami. Nikmat Allah itu ada yang besar kelihatan, ada pula nikmat Allah itu yang seolah-olah kecil karena tidak terlihat oleh mata kita. Contoh nikmat Allah yang besar adalah nalikane kula lan panjenengan sami nanem padi, terus panenane angsal kuwatah. Itu nikmat yang besar, kita semuanya dapat menghitungnya, dan banyak kemudian di antara kita mengucapkan alhamdulillah ya Allah, panenane oleh akeh. Namun ada pula nikmat Allah itu yang seolah-olah kecil, tidak nampak di depan mata kita, tidak dapat kita ketahui, yen niku adalah nikmatipun Allah. Kados dene yen kula lan panjenengan sami melakukan satu perjalanan, terus banjur perjalanan itu ruwet, macet, lami, mboten sampai-sampai delalah qadarullah wa masa'ala. Beberapa menit kemudian kita mendengarkan ada berita kecelakaan. Ini nikmat dari Allah. Kenapa? Karena kita dihindarkan dari musibah atau kecelakaan. Mbok menawi yen kula panjenengan sami sepedane banter, sepedane cepet, mobilane banter, cepet, bisa jadi yang kecelakaan itu adalah kita. Namun atas nikmat Allah, atas rahmatipun Allah taala, banjur kula lan panjenengan sami dihindarkan dari musibah atau kecelakaan nikmat. Nah, ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, banyak dan besar-besar sekali. Namun bukan tugas kita kemudian ngitung-ngitung nikmatipun Allah. Namun tugas kita adalah mensyukuri sedaya nikmatipun Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mari senantiasa kita curah limpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan bagi kita semuanya. Semoga kula lan panjenengan sami saged neladani Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak kita hidup di dunia ini sampai dengan nanti kita membawa bekal untuk kehidupan di akhirat kelak. Sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga semoga kita semuanya ini nantinya mendapatkan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, akhir kehidupan ingkang sae. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sesuai dengan tema yang telah tertera di flyer, yakni
selalu ada bahagia bersama derita. Maka malam ini kita akan mengkaji satu surat insyaallah, yakni Asy-Syarh atau Alam Nasrah, atau yang mungkin kita kenal dengan Al-Insyirah. Tadi di rakaat pertama salat maghrib sudah saya bacakan, namun kita baca ulang kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kami pun telah menurunkan beban darimu yang memberatkan pundakmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu, maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Asy-Syarh atau Alam Nasrah atau Al-Insyirah ini, kebanyakan mufassirin menyampaikan bahwa asbabun nuzul atau sebab diturunkannya surat ini, surat ke-94 insyaallah di dalam Al-Quran, namun dia adalah surat ke-12 turunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat ini diturunkan ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendapatkan perintah untuk menjalankan Isra Mi'raj, yang mana peristiwa sebelum Isra Mi'raj itu sangat kemudian membuat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedih, galau, terpukul, merana. Yang menapa? Karena istrinya tercinta Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Karena pamannya tercinta Abu Thalib bin Abdul Muthalib meninggal dunia. Dua orang yang kemudian menyokong dakwah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib pamane ingkang sering mendukung dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun kemudian Abu Thalib ini sampai wafat dereng mlebet Islam. Khadijah binti Khuwailid bukan cuma raganya yang kemudian mendukung Rasulullah di dalam dakwah, tapi nggih donyane didamel dukung dakwahipun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dakwah, maka Khadijah senantiasa mensupport. Untanya, harta bendanya digunakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah, membantu orang-orang Muslim di awal-awal keislaman dulu yang sering kemudian disiksa oleh orang-orang kafir, dibantu oleh Rasulullah SAW dan juga Khadijah binti Khuwailid ini. Dua orang ini kemudian meninggal dunia, sehingga Rasulullah SAW sedih, galau, sampai kemudian tahun itu disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Rasulullah SAW sedih, banjur di balik kesedihan itu Allah Subhanahu wa taala menghibur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memberangkatkannya Isra Mi'raj. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam saged ningali ya napa keindahan surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih saged ningali kados pripun siksa neraka niku. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui itu semuanya dan tidak menginginkan kita umatnya memasuki nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan sangat berharap bahwa kita umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sakit melebet teng swarganipun Allah Subhanahu Wa Taala.
Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat ini turun, surat ini turun ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesedihan-kesedihan itu. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sungguh surat ini dan juga surat sebelumnya di menika Ad-Duha mirip, konteksnya mirip, bahasanya mirip-mirip, nadanya mirip, isinya juga hampir mirip. Sehingga para sahabat dulu itu nek mau surat Ad-Duha dilanjut dengan surat Asy-Syarh niku mboten adik dipisah kali basmalah. Di mantun surat Ad-Duha langsung alam nasyrah laka sadrak. Mboten adik dipisah kali bismillahirrahmanirrahim. Mengapa? Karena kebanyakan sahabat itu mengira bahwa ini adalah satu surat. Karena isinya sama, konteksnya sama, sehingga banyak di antara sahabat yang mengira ini adalah satu surat. Dan itu tidak salah, karena memang isinya mirip. Kalau di surat Ad-Duha, karena memang Rasulullah SAW itu mendapatkan banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Ad-Duha itu menunjukkan bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu sejak Kanjeng Nabi SAW dereng diangkat dados Rasul. Alam yajidka yatiman fa'awa. Allah Ta'ala itu menemukan Rasulullah SAW dalam keadaan yatim. Yatim, bahkan dikatakan Rasulullah SAW ketika usia 10 tahun lebih, kemudian datanglah dua malaikat yang kemudian mengoperasi hatinya, membelah hatinya, mengambil penyakit iri, dengki, marah dan lain sebagainya. Segala keburukan yang mlebetipun manahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dipendhet. Terus digantos kalih kesainan, ramah, dermawan dan lain sebagainya. Itu di usia Rasul sallallahu alaihi wasallam 10 tahun lebih, atau sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi rasul. Nah, Ad-Duha itu menceritakan hal itu, masa Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kemudian diutus sebagai rasul. Asy-Syarh ini adalah menceritakan betapa beratnya beban Nabi sallallahu alaihi wasallam nalikane diutus dados rasul. Bahkan dua orang yang kemudian senantiasa membela, mendukung, mengawal Nabi sallallahu alaihi wasallam diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wafat. Sehingga bebannya terasa sangat berat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan bahkan sampai mengeluh, "Ya Allah, apa yang kau berikan kepadaku? Bukankah Musa memiliki mukjizat berupa tongkat yang dapat membelah lautan? Boten ta Isa sing banjur saged menghidupkan orang yang sudah mati? Bukankah Ibrahim yang kemudian bisa tahan ketika dibakar api?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan untukmu dadamu? Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini diawali dengan kalimat istifham takriri, kalimat tanya, tapi sesungguhnya itu adalah penguatan. Bukankah, alam, bukankah, ini bukan serta-merta kemudian Allah Ta'ala nyuwun jawaban saking Nabi Muhammad SAW. Boten pertanyaan apakah saya sudah melapangkan dadamu? Bukan. Namun ini penetapan, bukankah kami telah melapangkan dadamu wahai Muhammad SAW? Ini menetapkan bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala niku sampun ngelapangno dadanipun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan pertanyaan, namun istifham takriri, pertanyaan yang bermaksud untuk menegaskan apa yang telah Allah Ta'ala sampun paringaken datang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alam nasrah, kata nasrah ini pun unik. Bahasa Arabnya operasi itu tasrih, sama dengan kata nasrah, satu akar kata.
Sehingga sebagian mufassirin mengartikan bahwa alam nasrah ini adalah peristiwa ketika Rasulullah SAW dibedah dadanya itu tadi. Sehingga alam nasrah. Namun jika sesuai dengan jumhur mufassirin, kebanyakan para mufassir, ayat ini diartikan bahwa Rasulullah SAW itu dilapangkan dadanya. Laka sadrak. Ini pun unik. Laka. Jadi orang yang satu-satunya orang sing kemudian dilapangaken Allah Ta'ala dadane genamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Laka, khusus untukmu, sodorota, dada. Biasanya normalnya bahasa itu alam nasrah sodorota laka. Jadi setelah kata kerja itu ada maf'ulnya atau objeknya yang dikenai suatu pekerjaan. Nasrah itu melapangkan, namun kemudian di situ dikatakan oleh Allah Ta'ala laka, khusus untukmu, sodoroka, dada. Kalau normalnya di dalam bahasa Arab, alam nasrah sodoroka, baru laka, untukmu. Bukankah kami telah melapangkan dadamu untukmu? Namun di sini tidak. Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat kalimat khusus, alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan khusus untukmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam dadamu? Maksudnya boten enten tiyang malih ingkang dipun lapangaken dadane kejaba Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Lantas apakah yang kemudian syarhus sadr atau lapang dada? Ma'asyiral jamaah, dada kita itu dikatakan oleh sebagian ulama ibarat sebuah bawang berlapis-lapis. Jadi bawang yang berlapis-lapis. Lapisan yang pertama namanya sadr atau dada. Lapisan yang selanjutnya namanya qalbun. Lapisan selanjutnya lagi lebih dalam lagi namanya fuadun. Lapisan yang paling dalam atau intinya namanya lubun. Ini lapisan-lapisan di dalam dada kita. Dan sebagian ulama mengatakan bahwa sadr itu adalah tempatnya hati. Hati, sing kula panjenengan sami pahami, adalah tempatnya amarah, tempatnya cinta, tempatnya kasih sayang, tempatnya sabar. Niku sedaya teng hati. Sehingga nek banjur kula panjenengan sami lapang sadre, dodone niku lapang, maka apapun masalahnya, apapun ujian yang Allah Ta'ala berikan, kula lan panjenengan sami mboten gampang baper, mboten gampang dipekati. Jadi ibarat wadah botol, nek botolnya ageng diisi wakeh nggih mboten bek-bek. Tapi nek botolnya alit diisi kedhik mawon sampun penuh. Begitupun dada kita. Nek ati kula lan panjenengan sami niki ombo, jembar. Nek bahasa Indonesia niki lapang dada itu. Maka masalah apapun yang masuk mboten cepet kebut, mboten cepet ngamuk, mboten cepet muring-muring. Banyaknya masalah dilokno wong liya, dilokno kancane, ana anak iku sing gak patek nurut, dheweke iki rasane kudu ngamuk. Nah, tapi kalau hati ini lapang, tempat hati kita ini, dada kita ini jembar, maka masalah seberapapun kita tidak akan pernah cepat marah. Logikanya nek wadah bak semakin ombo, semakin gede, semakin jeruk, maka semakin lama pula penuhnya. Maksudnya mboten gampang-gampang baper, mboten gampang-gampang nyalahno wong liya. Maka kebanyakan kemudian orang itu ketika awal-awal belajar Islam, maka dia akan mudah menyalahkan orang lain. Lagi belajar carane sholat,
banjur ningali wong salat sing boten sesuai kali sing dipelajari bakal nyalahno. Wong iku salat gak tepak blas. Aku iki belajar ngene, nah wong iku kok salate ngono. Itu ketika kita awal-awal baru belajar. Namun kemudian ketika kita semakin memahami bahwa fikih itu banyak, pilihan tata cara sholat itu banyak, kula lan panjenengan sami banjur paham. Oh iya, tibake Rasul sallallahu alaihi wasallam nate sholat kados ngeten. Rasul sallallahu alaihi wasallam nate sholat sing modele ngeten. Kita nggak mudah menyalahkan orang lain. Iku nalikane kula lan panjenengan sami dodone ombo ilmune nggih sampun kathah. Semakin banyak ilmu yang kita serap, semakin kita kemudian paham bagaimana cara berislam, bagaimana cara beriman dengan baik. Nikmat. Kalau kita dadanya sempit, maka akan mudah penuh. Akhirnya mudah atau gampang merasa pintar. Belajar titik wingi wis diajari tata cara sholat, banjur wonten kajian malih tata cara sholat sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banjur piyambake ngomong, aku wis tau belajar, gak usah melok aku kan wis pintar, wis ngerti carane. Mosok di bulan baleni wae. Lah, ini ciri orang yang kemudian wadah ilmune niki kedhi. Akhirnya pun kebut lagi diisi satu ilmu, dua ilmu, tiga ilmu sudah penuh. Tapi kalau kemudian kita ini melapangkan dada kita, kemudian memasukkan banyak-banyak ilmu di dalamnya, karena kata para santri itu al-ilmu fis sudur laisa fis sudur. Ilmu itu adanya di dalam dada, bukan pada tulisan. Maksudnya kita memahami ilmu itu ya dengan hati. Dan memang para ulama menyampaikan Islam itu, mukmin itu menyerap ilmu dengan hatinya, bukan cuma dengan akalnya. Kalau dengan akalnya, banyak orang yang kemudian berilmu namun tidak beriman. Gadah ilmu nanging ilmune boten saged damel piyambake niki marek-marek Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang berilmu kemudian dia ingkar, kufur, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, ma'asyiral jamaah. Maka kita ini harus melapangkan dada kita sehingga banyak ilmu yang kita serap. Pun demikian banyak masalah yang ada di dalam hati, boten cepet bingung, boten cepet mangkel, boten cepet ngamuan. Karena ketika kita kemudian marah-marah, bukankah itu sifat dari syaitan yang mudah tersulut api amarah? Maka sebagai seorang mukmin yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, kululan panjenengan saja kita melapangkan dada. Meskipun kita bukan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sing kemudian boten nate nyuwun supados dodone dilapangno, tapi disukani Allah Taala kelapangan dada. Hanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hatta Nabi lintune niki boten disukani. Bukankah Nabi Musa alaihi salam ketika diperintahkan oleh Allah Taala idhab ila fir'auna, diperintahkan oleh Allah Ta'ala datang kepada Fir'aun, dakwai Fir'aun, innahu tagha. Fir'aun itu kebelacut, nganggep awake Tuhan, jaluk disembah, kebelacut kandhanono. Ketika Musa kemudian mendapatkan perintah itu, maka apa yang dikatakan oleh Musa alaihi salam? Rabbis shrahli sadri. Ya Allah, lapangno dudukku. Ma'asyiral jamaah, ini menunjukkan bahwa sekapasitas Musa alaihissalam kalimullah, tiang ingkang diajak teleponan kali Allah, tiang ingkang diajak boten sami kados Mama Gufron niki telepon sinten niki sing teleponan kali malaikat riyen niki sing viral teng berita niku boten niku nggih. Nabi Musa boten ngoten. Kalimullah diajak bicara langsung kali Allah Subhanahu wa taala. Sekapasitas Musa alaihissalam pun
ketika diperintahkan mendakwahi Fir'aun, kemudian beliau mengatakan, Rabbi israhli sadri, ya Allah lapangno dodoku. Mengapa? Karena Musa alaihissalam itu memiliki keterbatasan. Dia tahu Fir'aun itu cerdas, pinter, politikus ulung, ngomongnya itu pinter. Musa alaihissalam bukan sakit ngalah, sehingga khawatir Musa ini kemudian mangkel, khawatir kemudian sakit hati, khawatir dia ini marah. Sebelum datang kepada Fir'aun, Musa njaluk supados Allah Ta'ala jembarno dodone. Cek mboten gampang ngamuk nek ono Fir'aun ngomong aneh-aneh. Karena Musa alaihissalam itu juga punya kekuatan. Bukankah kita mengetahui bahwa Musa alaihissalam itu ketika mendapati dua orang yang bertengkar, lantas salah satunya sekali saja dipukul sama Musa, meninggal dunia. Nah, Musa mboten pengen kados, sehingga dia meminta agar Allah Ta'ala ngelapang dodone saderenge dakwah tenggane Fir'aun. Lah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, Musa saja minta agar kemudian dilapangkan dadanya. Bagaimana dengan kita? Tentu ulang panjenengan sami nggih kedah nyuwun terus marang Allah Ta'ala supados dodo kula lan panjenengan sami niki jembar lapang, cek mboten gampang ngamuk, cek mboten gampang emosi. Ono masalah titik emosi, ono masalah titik ngamuk, ono masalah titik ngambul, sampai bojone gak dijak ngomong telung dina telung bengi. Alhamdulillah. Ampun ngantos mboten. Nggih. Nah, inilah ma'asyiral jamaah syarhus sadr, bahwa yang dilapangkan itu dadanya. Sebagian mufassirin memang mengatakan bahwa alam nasrah laka sadrak ini berarti bahwa Allah Ta'ala sudah mengoperasikan hati atau dada Nabiullah Muhammad SAW. Namun jumhur ulama atau kebanyakan para ulama mengartikan, memaknai ayat ini dengan yang dilapangkan itu dadanya, bukan operasi bukan. Meskipun operasi itu bahasa Arabnya nggih tasrih, operasi. Nah, satu akar kata sami bahasane, nanging sesuai dengan tafsir yang kebanyakan ulama menafsirkan ayat ini, maka artinya atau tafsirnya adalah yang dilapangkan dada Rasulullah SAW. Dan ini khusus hanya untuk Nabiullah Muhammad SAW. Wa wada'na anka wizrak, dan kami meletakkan angka wizrak, darimu wizrak, beban. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan beban Nabi SAW. Bisa dikatakan salah satu beban Nabi SAW adalah ketika Abu Thalib kemudian belum memasuki agamanya. Agama sing didakwah ponakane niku Abu Thalib ngantos wafat niku dereng mlebet Islam. Ini beban bagi Rasulullah SAW. Kados dene kula lan panjenengan sami. Misale kula lan panjenengan sami niki sampun sholih bendina jamaah, salat tahajud, banjur tenggene keluarga kula lan panjenengan sami menawi wonten naudzubillah yoga kula lan panjenengan sami kok wonten sing beler salat, senengane cangkruan mawon, niku beban. Beban apa mboten, Pak? Beban. Kita sudah sholih, mendakwahkan, sering ngomong karo wong, awakmu kudu ngene. Tapi kemudian di antara keluarga kita ada yang seperti itu. Ini adalah beban. Nah, Rasulullah SAW pun demikian. Dia mendakwahkan Islam, mensyiarkan Islam. Namun ada kemudian di antara keluarga Nabi SAW sing ngantos pecah, padahal ini orang yang sangat disayangi Nabi. Orang yang membela Nabi SAW, nanging ngantos pecah mboten mlebet Islam. Bahkan Rasulullah SAW pun menangisi kematian pamannya ini. Bahkan dia kalau bisa, Rasulullah SAW ingin menjilati seluruh tubuhnya
Abu Thalib ini supaya tidak tersentuh api neraka. Sehingga kemudian ditegur Allah Subhanahu wa taala bahwasanya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saat temene hidayah itu nggak bisa dengan suka hati kamu berikan kepada orang yang kamu cintai, orang terdekat kita, keluarga kita. Belum tentu kemudian angsal hidayah dugi kula panjenengan sami. Kadang-kadang ndelok TV ujug-ujug entuk hidayah, belum sholat. Kadang-kadang nggih cangkruan, marung, ngopi dan lain sebagainya. Banjur kemudian angsal hidayah. Hanya Allah yang tahu kapan, di mana, prosesnya seperti apa tiang niku angsal hidayah. Memang normalnya menungsa nggak ikut pengajian, ngaji, terus kemudian dia mendapatkan hidayah. Namun ada proses-proses yang lain yang tidak normal, yang menurut kulalan panjenengan sami nggih boten sesuai. Ujuk-ujuk angsal hidayah, gelem sholat, taubat dan lain sebagainya. Nah, ini beban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan diwafatkannya Abu Thalib, sehingga berkurang kemudian beban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak menangisi lagi Abu Thalib. Namun ada pula yang kebanyakan mufassirin menafsirkan bahwa beban ini adalah dosa-dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah kita semua paham nek Nabi niku maksum, mboten gadah dosa dari sebelumnya maupun yang akan datang. Sudah bersih Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Mengapa? Karena dadanya telah dibelah, penyakit hati telah dibersihkan, sehingga kulalan panjenengan sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam niku saged ngelampai kesainan demi kesainan, lan ngelampai kesainan kanthi ikhlas lillahi ta'ala. Boten enten kepinginan dipuji wong, boten enten kepinginan disanjung wong, hanya benar-benar lillahi ta'ala. Wa wada'na anka wisrak. Beban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga beban dosa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun boten enteng. Alladzi anqadha dhahrak, yang beban itu kemudian memberatkan punggungmu. Anqadha itu diartikan atau secara maknanya adalah suara punggung yang kemudian berat mengangkat sesuatu. Nek kula panjenengan sami menawi ngangkat gabah, terus krungu suara gegere kok kretek-kretek. Lah niku angqadha. Nggih. Suarane geger gak karuan iku angqadha. Suara punggung yang kemudian berat mengangkat suatu beban. Dhahraka itu punggung. Sehingga beban Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberatkan tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang memberatkan punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, entah itu dosa ataupun yang lainnya, sudah diangkat oleh Allah Taala. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun boten nggak ada beban. Mulai saat itu ketika kemudian Rasulullah nanti curhat di para nabi mendapatkan mukjizat, kenapa saya hanya begini-begini saja, sehingga Allah Ta'ala kemudian menjelaskan bahwa mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah mukjizat terbaik, mukjizat yang kekal. Al-Quran itu sampai nanti akhir zaman tetap valid, mboten enten kemudian perubahan, dan isinya sampai dengan nanti tetap bisa dipakai oleh siapapun. Beda dengan kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat, Zabur, itu semuanya kontemporer atau sesuai dengan masanya. Setelah itu maka tidak bisa lagi digunakan. Beda dengan Al-Quran, masa demi masa, waktu demi waktu, sampai dengan nanti Al-Quran dicabut oleh Allah Ta'ala, Al-Quran ini masih bisa digunakan. Isinya relevan, sesuai dengan apa yang terjadi di alam semesta. Semuanya cocok, mboten enten sing klintik.
Bahkan seluruh ilmu yang ada di muka bumi ini sumbernya nggih Al-Qur'an. Itulah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam sing mboten saged terbantahkan. Mboten enten kemudian para nabi, para rasul mendapatkan mukjizat ini nggak ada. Sehingga mukjizat inilah yang kemudian menjadikan beban Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin ringan. Dakwahnya tersebar luaskan dan otentik. Nggak mungkin berubah-ubah. Kalau Injil itu dari zamannya Nabi Isa sampai dengan sekarang itu sudah berubah berkali-kali. Isinya sudah berbeda-beda, tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Nabi Isa. Namun Al-Quran dijaga oleh Allah Ta'ala sampai dengan nanti Allah Ta'ala menghendaki untuk mengambilnya. Nah, ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Beban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun diangkatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Warfa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami tinggikan laka untukmu dzikraka, sebutan nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan disejajarkan dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika adzan asyhadu an la ilaha illallah dilanjutkan dengan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika kita doa tasyahud pun demikian ada menyebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nama Nabi ini wa rafa'na laka dzikrak, ditinggikan, diagungkan, bahkan disejajarkan oleh Allah Ta'ala dengan nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga siapapun yang taat kepada Rasulullah berarti dia taat kepada Allah Ta'ala. Maka ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah poin yang sangat kemudian membuat Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk mensyukuri semua itu. Bahwa tidak ada kemudian Nabi yang mendapatkan semua itu, hanya khusus untuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di ayat selanjutnya kemudian Allah Ta'ala sampaikan fa inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama dengan kesulitan yusran ada banyak kemudahan. Ma'a itu sebagian mufassirin mengatakan bahwa kemudahan itu senantiasa bareng-bareng kalau kesulitan. Ketika kita mendapatkan kesulitan, maka di situ ada kemudahan. Ma'a itu diartikan bersama-sama, mengiringi, bahkan sampai kemudian mampu mengusir kesulitan. Ma'a. Jadi kemudahan itu dimaksudkan kemudian membersamai kesulitan, lantas banjur kemudahan itu saged ngusir kesulitan. Ma'ah fa inna ma'al usri yusra. Al usri ini adalah ma'rifah, isim ma'rifah, kalimat atau kata yang sudah jelas maksudnya. Maksudnya kesulitan yaitu ini masa kesulitan sudah jelas, bentuknya rupanya kayak botol, jelas ma'rif, sudah diketahui banyak orang bahwa kesulitannya modelnya seperti ini. Namun yang yusran itu nakirah, tidak dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa kemudahannya itu satu, tidak dijelaskan oleh Allah Ta'ala bahwa kemudahan itu modelnya kayak gini. Boten. Ini menunjukkan bahwa kesulitan itu jumlahnya lebih sedikit dan kemudahan itu jumlahnya lebih banyak yang diberikan oleh Allah Ta'ala dengan bentuk seperti apapun. Kita tidak pernah mengetahui bentuknya. Itulah yang kemudian mungkin membuat kita penasaran. Masa iya nih, mari dewek susah ini untuk gampang, untuk kemudahan. Kita penasaran. Memang bentuknya adalah nakirah atau tidak jelas, tidak dijelentrehkan oleh Allah Ta'ala bahwa modelnya seperti ini, nanti kamu mendapatkan hal seperti ini. Tidak. Kesulitannya mungkin sudah di depan mata, kesandung, ngarit, kebacok,
Sudah jelas kesulitannya apa? Kebacok. Kesulitannya apa? Kesandung. Namun sesungguhnya di balik semua itu ada kemudahan. Paling tidak ketika kula panjenengan sami kesandung, kebacok, kena masalah, gugur dosa-dosa kita. Kita bersabar dengan masalah yang kita hadapi. Bersabar dengan masalah yang kemudian menimpa. Kalau mungkin kena are terus sandung itu adalah masalah ringan. Masalah keluarga mungkin yang kita hadapi. Cekcok suami istri, gak cocok kalau anak, bapak, ibu, gak cocok. Masalah semua itu yang kita hadapi, pasti dibalik semua itu ada kemudahan. Minimal dosa kula lan panjenengan sami dihapus kali Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu satu nikmat yang besar? Bukankah itu satu nikmat sing patut kula lan panjenengan sami syukuri? Nek nalikane angsal masalah, angsal musibah, terus banjur Allah taala turun menghapus dosa-dosa kita ketika kita bersabar dengan masalah itu. Ketika kita bersabar dengan musibah yang kita hadapi. Fa inna ma'al usri yusra. Sungguh dibalik atau bersama dengan kesulitan yang kita hadapi, banyak kemudahan yang sedang menanti. Maka tidak layak kemudian kita mengeluh ngersulo marang Allah, ya Allah, urip kok ngene-ngene ya Allah. Ya Allah, nandur pari kok gak panen-panen, dan lain sebagainya. Wajar jika kemudian manusia itu ngeluh, ngersuloh, karena memang sifat manusia. Namun ketika kita kemudian beriman kepada Allah, iman marang Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan lebih jembar dada, lapang dada, sehingga masalah apapun yang kita hadapi, kita dapat menghadapi dengan tersenyum manis, beristighfar kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral jamaah rahimani wa rahimakumullah. Inilah kemudian pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dibukakan hatinya, dilapangkan hatinya, dilapangkan dadanya, sehingga banyak masalah yang menimpa tidak membuat Rasulullah cepat galau, cepat marah. Beban Rasulullah itu sudah dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Rasulullah sudah ringan dengan kehidupan di dunia ini. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat bagi saya secara pribadi dan para jamaah khususnya. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.